Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya semuanya ya. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, kepada Ahdan dipersilakan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Doa selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya akan absen dulu ya untuk hari ini. Yang pertama, Adeh Sahrul Aulia, Al-Zikri, Almaira Kaisariana, Afifa Mikaila, Sakira Adara, Yufa Syarif, Ahdan Putra, Nisaul Ulia Arfan, Saskia Dwi Ananti, Putri Novitasari, Sarah Bahrira, Muhammad Rifki, Muhammad Dafa, Najwa Sabrina, Safira Maharani, Raisya, Hadir Bu. Reski Maulana. Baik, hadir semua ya untuk hari ini ya. Baik, kita langsung saja sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita nyanyikan lagu nasional dulu ya. Semuanya saya minta untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Satu Nusa, dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Satu kali lagi ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau,
menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, sekarang silakan untuk duduk kembali. Baik, selanjutnya kita memulai untuk membuat kesepakatan kelas. Ya, betul. Saya ada yang pingin apa nih berpendapat untuk kesepakatan kelas kali ini? Tunjuk tangan. Yang pertama, kesepakatan kelas. Saya, Bu. Iya, apa? Saling menghargai, Bu. Ya, saling menghargai, boleh. Maksudnya adalah kita saling menghargai antar pendapat kelompok satu dengan kelompok yang lain. Jadi tidak boleh bertengkar ya. Kemudian ada lagi? Ya, Sarah apa? Nah, betul, kondusif. Kondusif yang kita maksud adalah kita tidak boleh berisik ya selama pembelajaran. Jadi harus fokus kepada guru. Yang terakhir ada 3 ya. Ya, betul, aktif. Jadi saya minta kalian untuk aktif dan bertanya ya jika ada yang ingin kalian pertanyakan. Oke, kita sepakat ya. Jadi ada 3 kesepakatan kelas. Yang pertama apa tadi? Saling menghargai. Betul. Yang kedua? Ya, yang ketiga? Aktif dalam pembelajaran. Baik, sepakat ya. Lanjut. Selanjutnya adalah kita sebelum memulai pembelajaran ini ada tujuan untuk pembelajaran. Nah, materi kita hari ini adalah mengenai prototipe dan desain kemasan. Sebentar ya, saya buka PowerPoint-nya. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar kalian dapat menganalisis proses pembuatan kemasan produk dan juga dapat mengidentifikasikan pembuatan desain dan kemasan produk. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti untuk lebih jalannya untuk materi kali ini kita akan belajar mengenai prototipe dan kemasan produk. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita ice breaking dulu ya biar makin semangat. Saya minta kalian berdiri dulu. Berdiri. Nah, nama permainannya adalah konsentrasi. Jadi saya bergaya, kemudian kalian bergaya juga ya. Bergayanya disambar-sambar, tapi tidak boleh saling sama gayanya. Oke, kalau bisa gaya yang keren ya. Oke ya, semangat ya. Dimulai dari saya. Konsentrasi, dimulai. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, silakan duduk, keren-keren gayanya ya. Lanjut, selanjutnya kita belajar tentang prototype. Saya mau bertanya dulu ya. Apa itu prototype? Ada yang tahu? Ya, Al? Apa? Desain? Boleh. Model, ya, betul ya. Baik desain ataupun model itu dinamakan untuk prototype. Nah, untuk lebih jelasnya adalah prototipe adalah contoh yang mewakili sebuah model suatu produk. Biasanya prototipe juga digunakan dalam keperluan uji coba. Jadi sebelum kalian membuat desain kemasan, kalian wajib membuat prototipe dulu langkah-langkahnya. Ya, ini disebut dengan namanya prototipe. Kemudian, nah, apa yang kalian ketahui tentang desain kemasan? Ya, Pak Ira? Rancangan, betul. Dava? Gambaran. Ya, bisa juga ya. Itu adalah sifat menurut bahasanya. Kalau menurut istilahnya adalah
suatu rancangan atas kemasan pada suatu produk tertentu yang dilakukan sebagai upaya peningkatan dan cara produksi yang mendukung pemasaran suatu produk. Ya, jelas semuanya? Jelas ya. Baik, sebelum itu kita memulai materi, ada tayangan video lagi mengenai prototype. Mohon disimak ya. Kami akan membuat kemasan bakteri atau roti. Pertama, caranya kita cari kertasnya dengan berbaris seperti ini. Lalu kita kertasnya sesuai apa yang kita ada berbaris. Kita beri kertasnya ini. Lalu kita garis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ingin bertanya, ini tadi videonya mengenai apa? Ya, pembuatan
kemasan produk ya. Jadi sebelum kalian memulai usaha ini, kalian harus memikirkan kemasannya dulu. Semakin unik kemasan, semakin bagus juga itu nilai jual belinya ya. Sekarang itu yang lagi ngehits adalah, tahu nggak apa? Donatnya Pingkan Mambo. Udah pernah lihat belum? Belum ya. Nah, donatnya Pingkan Mambo itu dia itu penuh dengan minyak packagingnya, sehingga direview oleh vlog blogger ya. Itu jadi minyaknya itu bisa tembus ke dalam kotaknya itu. Seharusnya jangan kayak gitu ya. Udah gitu bikin sekat-sekatnya itu pakai solasi, coba kan semacam Pingkan Mambo ya, artis kelas atas, masa bikin kemasannya asal-asalan kayak gitu ya. Ya makanya wajar lah direview oleh vlog blogger karena kemasannya itu kurang bagus. Akhirnya dia modifikasi lagi, modifikasi untuk kemasannya untuk lebih baik lagi. Sekarang alhamdulillah untuk beritanya saat ini untuk desain kemasannya sudah bagus. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau desain kemasan itu adalah hal nomor pertama yang harus kalian siapkan ya untuk memulai usaha. Nanti saya ingin kalian membuat rancangan seperti ini ya, dari kertas HVS satu kelompok ya. Boleh bentuk kotak aja, boleh, pokoknya bebas ya. Nanti saya kasih waktu. Kemudian kita melanjutkan slide PPT-nya. Nah, brand atau merek. Jadi kalian sebelum menentukan kalian mau buka usaha apa, terus kan prototipenya, sebelum kalian menentukan prototipe ini kalian harus menentukan brand atau merek. Nah, jadi kalian mau jenis usahanya mau apa dulu nih? Misalkan mau makanan, ya udah kalian tentuin dulu makanan. Misalkan donat, sekarang yang lagi hits itu donat ya di mana-mana ya. Nah, kalian ingin membuat brandnya seperti kita contoh artisnya adalah Pingkan Mambo. Pingkan Mambo ingin membuat brand berbentuk donat Pingkan Mambo ya, karena dia membawa nama artisnya. Mereknya juga adalah donat Pingkan Mambo seperti itu, sehingga bisa dikenal. Atau kalian yang saat ini yang lagi ngehits itu adalah donat apa? Donat apa yang lagi viral? Nggak tahu. UMKM yang di Jagakarsa, tahu nggak? Jedu, tahu Jedu nggak? Donat Jedu. Donat susu, iya bener. Nah, boleh. Pokoknya hal pertama kalian sebelum menentukan prototipe adalah kalian harus menentukan brand dan merek. Gitu ya. Selanjutnya. Nah, contoh kemasan produk. Nah, ini. Nanti saya per kelompok saya akan tugaskan kalian untuk membuat sketsa. Sketsa dimulai dari seperti ini. Sebelum berubah menjadi kotak ya. Seperti kakak kelas kalian, saya menyuruh untuk membuat kemasan sendiri. Gitu. Ya. Kemasannya itu dia tuh desain sendiri pakai aplikasi Canva. Keren kan? Terus kemudian dikumpulkan ke saya. Terus nanti saya nilai. Semakin bagus kemasannya, semakin bagus juga nilainya. Nilai jual belinya dan nilai pelajaran PKK-nya juga ya. Oke, sekarang tugas kalian adalah membuat desain rancangan kemasan. Boleh searching di Google ya. Satu kelompok satu kemasan aja. Di belakangnya ya. Belakangnya bikin kemasan. Sketsa. Saya kasih waktu 5 menit, cukup nggak 5 menit untuk mengerjakan?
Ya udah 10 menit ya. Ya. Kerjakan ya. Boleh desain kemasan mochi boleh. Kemasan donat boleh. Bikin kemasan roti boleh. Ya. Kalau ada yang bertanya silakan. Belakangnya buat gambar aja ya. Belakangnya buat gambar ya. Iya, kayak gini. Contohnya cari kemasan produk Kayak gini ya, Bu? nah ya kayak gitu. Apa harus yang itu juga? Ini bolehnya kayak gini, cakep tuh. Ini. Kita tinggal di modif ya. Iya, pakai logonya, logo kelompok kalian. Ini ya, Bu? Ini aja ya, Bu? Iya, boleh nih, gampang. Kamu mau kayak gimana? Searchingnya kemasan produk, desain kemasan produk. Nah, ini boleh kalian. Jadi kalian juga bicarakan produk kalian apa mau buat apa gitu ya. Apa mau pisang goreng atau mau martabak, bebas. Belum ada ketemu. Digambar aja pakai sketsa, pakai pensil boleh. Nanti langsung ditulis ya di kotaknya itu brand produk kalian. Boleh martabak. Yang gampang aja, nggak apa-apa, nggak susah-susah. Gambar sketsanya seperti yang di pink ya. Nah ini boleh, ini nanti tinggal ganti apa namanya, nama makanannya aja. Oh ya, sambil saya bagikan kelompok ya untuk pengisian LKPD. Habis menggambar, nanti silakan gambarnya ditunjukkan, kemudian saya akan kasih soal untuk mengerjakan LKPD. Kelompok yang pertama, Afifa, Yufa, Ahdan, dan Nisa. Ini kelompok pertama ya. Selanjutnya kelompok kedua, Saskia, Sarah, M. Rifki, dan M. Dava. Kelompok 2 sebelah sana ya. Kemudian kelompok 3, Ade Syahrul, Almaira,
Syakira dan Najwa. Ya, kelompok 3 sini ya. Dan kelompok 4 Al-Zikri, Putri, Safira dan Raisya. Ya, sini ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, bagus ya. Nama brandnya apa? Iya nih, ini apa nih? Nama brandnya apa? Apa ya? Roti. Kopi. 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 Kopi apa? Kopi kok. Kata nabi. Kopi. Apa tulisannya? Ini beli gitu ya kopi buku. Iya. Iya kopi buku. Ya udah sesuai ini aja. Kopi cappuccino. Oke. Oke, nggak apa-apa. Ini apa nih? Mau buat apa ini? Buat inian Bu, tempat kue. Tempat kue. Oke. Kue ulang tahun ya. Tentuin nama brandnya apa? Kue Bisa bolu. kue apa gitu. Ya. Iya, bolu viral boleh. Kayak bento cake gitu ya. Oh, ini apa? Apa nama brandnya? Apa? Masih berpikir. Itu seperti tempat ini ya. Ini tentuin ya. Dan ini apa nama brandnya? Dapur Yasmin. Dapur Yasmin. Ya Allah. Produknya apa? Mie nyemak. Mie. Oke. Boleh, nggak jauh-jauh dari Yaspia ya. Nanti sambil ini ya, saya bagikan soal EKPD-nya. Jadi dipresentasikannya sekalian ya. Setelah mengerjakan desain, kalian boleh langsung mengerjakan LKPD, oke? Ada yang gambar, ada yang mengerjakan. Jadi saya kasih waktu 30 menit, cukup nggak untuk kalian diskusi? 30 menit cukup nggak? Kerjainnya di belakang aja boleh kalau nggak muat. Ya, di depan boleh, di belakang boleh. Ya. Namanya di siapa Bu? Nama kelompok maksudnya dijajarin. Kelompok berapa? Ya. Masih Bu. Oke, saya jelasin lagi. Lihatin dulu kertas LKPD-nya. Namanya adalah nama kelompok kalian, ditulis ya, dijabarin di bawahnya. Kemudian kelasnya dan kelompok berapanya. Oke? Saya kasih waktu 30 menit. Habis itu kalian presentasi ya.
Oke, jadi untuk LKPD-nya ini saya coba bacakan soalnya ya. Jadi kalian diminta untuk cobalah kamu cari informasi tentang proses pembuatan desain kemasan. Informasinya boleh dari buku, boleh dari internet. Kemudian galilah informasi dari sumber yang kamu dapatkan mengenai hal-hal berikut. Yang pertama adalah tujuan dan manfaat produk yang dibuat. Yang kedua, biaya produksi yang dibutuhkan dari desain dan bahan yang dipilih. Kemudian diskusikan dengan teman kelompokmu, lalu presentasikan depan kelas. Ya. Nanti kalau ada yang kurang paham silakan bertanya ya. Kenapa? Kelas Kelompok satu oh, kan, Bu? kita kan kelas 11 hotel 1 ya. 11 hotel 1. Iya. Ini berarti namanya by cake, cake by kelompok 2. Kelompok Cake by two boleh. Nah itu lucu. Cake story. Cake story. Pokoknya nama kelompoknya atau nama brandnya yang unik ya, yang lucu. Apa? Ini biaya produksinya. Ya, biaya produksinya. Biaya produksinya. Ya, jadi kamu perkiraan aja. Perkiraan aja. Biaya produksinya. Untuk membuat ini berapa? Ini kayaknya nggak mungkin 5.000 kan? Nggak mungkin lah. goceng mana? Nggak mungkin lah. Ini berarti kalau ya. Jadi kalian jabarin biaya produksinya nanti dari desain yang bahan yang dipilih. Biayanya apa? Misalkan kamu apa cake ya? Cake itu dari telurnya berapa gitu. Telur sekilo. Sekilo nggak mungkin lah. Kan buat dijual. Iya buat dijual. Berarti Tapi nggak apa-apa sih. sekilo telur? Kalau misalnya mau nyoba dikit dulu nggak apa-apa. Sekilo berapa? Saat dijual butirannya dulu. Iya, berarti kamu harus cari resepnya dulu berarti baru kalian bisa jabarin harga-harganya. Berarti hitungnya telur per satu. Hmm? Satu kan? Iya, persatuan. Ya. Kalau ada yang nggak paham, tanyain ya mengenai biaya produksinya. Apa? Iya, itu juga pertanyaan. Jadi totalnya ada 3 pertanyaan ya totalnya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nanti nanya ya kalau jika ada pertanyaan lagi.
Wah, bagus sekali gambarnya. 20 menit lagi ya. Belum. 20 menit lagi udah. Udah ini sketsanya kalau. Beneran dapur ya, Sbi ya? Oh enggak, ya janganlah. Ceritain sendiri ya. Oke, coklat kukus. Biaya produksi. Apa sih? Ya makanya.
tahu maksud biaya produksinya nggak kamu tadi? Jadi kamu makanya produknya apa nih kamu? Pisang. Pisang. Ya udah, pisang apa? Pisang goreng. Nah, kamu hitung pisangnya berapa, satu sisirnya berapa. Terus berarti memerlukan minyak kan. Terus apalagi toppingnya apa? Topping bisa keju, coklat. Ya, keju berapa satu paknya, coklat berapa, gitu ya. Nanti baru kalian bisa menentukan harga per kemasannya, ya. Boleh di belakangnya kalau nggak muat. Ini kamu produknya apa tadi? Mie, jadi mie. Nah, nanti untuk menghitung ininya, diajarin kan kamu ya, Sempade. Diskusikan atau apa? Nih, yang biaya produksi. Udah diajarin, nah ya gitu ya. Iya, bahan-bahannya, dari bahan-bahannya dirinciin gitu ya. Kita baru bisa dapetin harga jualnya. Kamu mau buat apa? Mie kan? Iya, dari mie berapa? Iya, sama bahan-bahannya. Iya, terus dapat dah harganya berapa per packnya gitu ya. Nah, udah tahu untuk menghitung. Ah, Ini kalau udah potong nggak bisa? kalau udah potong. Ini komposisinya masalahnya Emang bisa? Nggak apa-apa, udah digini aja tadi presentasiin, dipegang. Nanti sambil ngerjain dan tinggal kamu doang yang belum tahu, dan yang lain udah pada mulai no. Di belakang apa di? Di sini boleh, kalau nggak muat baru di belakang. Ini boleh lagi mau Boleh. Nah, untuk kamu mau kopi kan? Nah, berarti untuk menentukan biaya produksinya harus tahu dulu harga kopi per packnya berapa, terus harga kemasannya berapa. Pokoknya ini ada anak kuliner. Ya pokoknya diajarin sama Pak Ade ya, ngitung PPN-nya. Jadi kan harga dasarnya dulu, HPP ya, HPP. Nanti baru menentukan harga jualnya. Ya, berarti dirinciin dulu. Oke, 15 menit lagi. Iya, sama sketsanya aja. Nggak usah. Gambar kuenya boleh, kuenya bulat gitu. Emang kesenangan gambar ya. Yang presentasi nanti gantian. Harus ngomong semuanya. Ya, harus ngomong semuanya.
Waktunya tinggal 10 menit lagi. Ya. Udah sampai mana nih? Iya, oke. Cuman dapat berapa posisi? Sampai mana? Cuman gede dapatnya. Dah. Nah, oke. Cepet ya waktunya ya, udah berjalan. Tinggal 7 menit lagi ya. Air nggak ada. Kenapa? Kan nggak ada sesi pertanyaan kan pas kita buat presentasi. Enggak. Enggak. Langsung. Takut banget aja ya bukan animo. Iya. Awas aja pengen nanya Satu orang aja. Bisa lah, masa nggak bisa? nih. Udah Bu, kita selesai. Terus serius? Udah Bu, udah selesai. Ya udah. Tungguin ya sih. Nungguin yang lain dulu. Berarti kamu maju pertama ya, siap? Ya udah. Nanti dulu ya, nungguin lain dulu.
Oke, 4 menit lagi. 4 menit lagi kelar. Pas saya bilang waktunya habis, angkat tangan semua di atas ya. Kita ice breaking lagi biar tambah semangat. Tiga menit lagi. Udah kan selesai kan? Nih udah selesai? Udah. Kenapa? Udah, oke. Ini udah selesai? Lihat lagi. Dua menit lagi. Ya, 1 menit lagi. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, waktunya habis. Tahan di atas semuanya. Oke, sekarang kita main ice breaking lagi ya. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Nah, nama ice breakingnya adalah prok ngek dor. Prok ngek dor, gitu ya. Prok ngek dor. Nah, kalau saya bilang 1 prok ngek dor, 2 prok ngek dor, gitu ya. 3 prok ngek dor. Kalau saya bilang 1 2 3 berarti prok ngek. Satu dulu. Prok ngek, salah. Prok ngek dor, prok ngek dor. Prok ngek dor. Paham ya? Oke. Sekarang saya ajak lagi. 2 3 1. 1 2 3. Prok ngek dor. Ya, bagus.
Oke, sekarang langsung maju dari kelompok 2. Silakan maju untuk presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan produk kreatif dan kewirausahaan, prototipe dan kemasan produk. Sebelumnya perkenalkan anggota kami yang bernama Sarah. Saya Saskia Biananti. Saya Muhammad Abdullah. Saya Muhammad Mufti. Yang pertama, ada tujuan dan manfaat dari produk yang kita buat. Pertama, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen kita. Terus manfaatnya agar konsumen dapat merayakan hari spesialnya. Nomor 2, biaya produksi yang dibutuhkan dari desain dan bahan yang dipilih. Kita membuat kue coklat kukus. Kita kira-kira menghabiskan biaya 93.000 sampai 100.000 per kukus. Harga satuannya? Harga satuannya harga cake-nya satunya 100.000. Coba dijabarin. Ke ulang tahun. Dijabarin coba bahan-bahannya. 45 ribuan. Satunya. Bahan-bahannya dijabarin nggak? Bahan-bahan Ya, sebutin. Mentega, margarin 170 gram 5.000 sampai 10.000. Gula halus 12.000 per kilo. Tepung terigu 10.000 per kilo. Telur 4 butir 2.000 per butir. Berarti 4 butirnya 8.000. 8.000. Vanila ekstrak 5.000 sampai 10.000. Kemasan satuannya 15.000 sampai 20.000 per pack. Susu cair 110.000 per liter. Bahan dekorasi 10.000. Bahan baking soda 1.000 sampai 3.000. Baking powder 1.000 sampai 3.000. Oke, Sarah silakan diputar biar teman-teman yang melihat gambarnya. Sarah yang maju boleh. Yang mau order silakan ya. Oke. Dibuka satu pertanyaan aja. Ayo, nanya apa aja boleh. Ya, tuh. Coba nih, satu pertanyaan. Satu pertanyaan. Boleh request gambarnya ya? Boleh. Boleh. Kan kita kreatif semua. Ya. Udah. Nggak ada Ya. yang mau nanya lagi? Udah. Nggak boleh tadi, nggak apa-apa deh nanya, nggak apa-apa. Boleh. Heeh. Tadi kan udah 45. Tadi kasih. Oke. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan semuanya untuk kelompok 2. Selanjutnya silakan maju kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju. Oh ya, hasilnya dikumpulin ya. Ya, sama ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan produk kreatif dan kewirausahaan, prototipe dan kemasan produk. Siapa nih yang udah tahu nama produk kita? Tahu. Nama produk kita adalah BB, yaitu singkatan dari banana book.
Keren ya. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Nah, saya Aditya Aulia. Saya Sakira Gada Gunawan. Saya Lumaira Herina. Saya Nadia Sabrina. Tujuan dari kami membuat produk pisang goreng yaitu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, menghasilkan keuntungan, mengolah bahan baku yang mudah didapat, menciptakan lapangan kerja, dan inovasi produk kuliner lokal. Nah, manfaatnya ada ekonomis dan menguntungkan. Yang kedua, menambah variasi jajanan lokal. Yang ketiga, meningkatkan nilai jual pisang. Yang keempat, mudah dibuat dan dipasarkan. Dan yang kelima, gizi dan energi cepat. Biaya produksi yang dibutuhkan dari bahan dan dipilih. Bahan baku utama pisang matang, pisang sisir, 60.000. Estimasi 12.000 per kilo. Bahan tambahan tepung terigu 1 kilo 12.000, gula pasir 250 gram 4.000, dan vanili 2.000, air mineral 100.000, tergantung dari dari kitanya juga. Minyak goreng 2 liter 34.000, topping hijau parut, es, dan coklat. Kemasan kertas pembungkus atau kardus kecil 5 pieces 35.000, stiker logo atau desain brand sederhana 15.000. Peralatan wajan, kompor, sutil, serbet, tangan, baskom, bowl. Harga jual per porsi kira-kira sekitar dari 5.000 sampai 6.000. Total pendapatan 50 porsi sekitar 250.000. 250.000 omset dikurangi 193.000 modal sama dengan 57.000 per hari. Ya, ini gambarnya bilang. Ini desainnya ya, guys. Ya, ini desainnya, bisa dilihat desainnya. Dibuka satu pertanyaan aja ya. Ada yang ingin bertanya? Apakah Badan Agung dapat menciptakan cita rasa yang dapat dinikmati oleh semua orang? Apa? Pertanyaannya bagus nih. Apakah Badan Agung dapat menciptakan cita rasa yang dapat diminati oleh seluruh orang? Tentu saja bisa. Alasannya apa? Karena Bisa Badan Agung kita memiliki cita rasa yang bermacam-macam. Bisa ada rasa mesin, ada keju, bisa juga ada rasa taro. Mungkin yang bikin konsumen itu nggak bosan terhadap produk kita. Tuh, udah puas? Oke, tutup. Mungkin segini aja dari kami. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan produk kreatif kewirausahaan prototipe dan kemasan produk. Perkenalkan, nama saya Afifah Makaila. Perkenalkan, nama saya Adrian Putra Freddy. Dan saya Rizky. Perkenalkan, nama saya Indra Wulandman. Nama saya Ibu Ibrahim. Kami akan menjelaskan tujuan dan manfaat ya produk yang sedang kami buat. Produk yang sedang kami buat itu adalah apa tuh? Tentang bubuk kopi. Tujuannya yaitu menyediakan kopi berkualitas khas Indonesia dalam bentuk kemasan praktis
Manfaatnya: 1. Memberikan energi dan semangat saat memulai hari. 2. Mengangkat citra kopi lokal ke pasar nasional atau internasional. 3. Membuka peluang usaha dan menambah penghasilan kopi lokal. Yang kedua, biaya produksi. 1. Ada biji kopi robusta ya. Biji kopi robusta. Yang kedua ada 2 kilo. Satu biji kopi robusta itu 2 kilo. Harganya kisaran 80.000. Terus yang kedua ada penggilingan. Harganya biaya penggilingan kurang lebih 20.000. Terus yang ketiga ada kemasan aluminium foil. Harganya tuh 30.000, 20 pieces. Terus yang keempat ada stiker label desain. Harganya tuh 25.000. Sama yang terakhir biaya listrik dan operasional kurang lebih 15.000. Jadi totalnya 170.000. Terus biaya perbungkusnya tuh 8.500. Isinya 100 gram. Udah. Oke. Ya, ini adalah gambarnya, gambar produknya. Oke, terima kasih. Ya. Tujuannya itu menyediakan kopi berkualitas asli Indonesia dalam bentuk kemasan praktis agar bisa dinikmati oleh masyarakat luas baik di rumah maupun di tempat kerja. Ada yang ingin bertanya? Nama brandnya apa Kak? Seruputan kopi. Boleh. Oke, cukup. Oh nanya, udah nanya. Udah Pak, satu lagi. Bagaimana caranya setelah kopi menyebarluaskan produknya ke seluruh Indonesia? Wih, pertanyaannya sangat berat ya. Kita bisa menggunakan media sosial karena media sosial itu banyak digunakan oleh seluruh warga Indonesia maupun di luar negeri. Mungkin nanti jika ada yang berminat kita bisa kirim lewat online juga, karena mungkin nanti kita akan produk ini kita bakal ada expirednya agar kopi itu nggak ada luarsa saat di perjalanan. Oke. Tutup. Baik, sekian dari Kami, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok lagi adalah kelompok 4. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai produk minyak kami. Nama brandnya itu Dapur Al. Dapur Al. Oke. Tujuan dan manfaat produk yang jelas, yaitu pertama tujuannya adalah menghasilkan variasi olahan mie yang unik dan dengan tekstur setengah basah antara goreng dan luak. Yang kedua, menghadirkan kenyamanan dalam makan mie bagi orang yang kurang suka mie terlalu kering atau terlalu basah. Manfaatnya dari produk kami yaitu menambah energi, mengenyangkan, bisa menjadi peluang bisnis. Yang kedua adalah biaya produksi yang dibutuhkan
Saftirame 2.500, ladanya 500, garamnya 500, Risakura 2.500, daun bawang 2.000, sawi 1.000, bawang goreng 500, kerupuk paket 500. Jadi harga minyak yang kita jual adalah 45.000. Harga minyak yang kita jual dengan harga 45.000. 45.000. Berapa? Dapur lagi kenal. Produk banget ini. 45.000. Pakai bahan-bahan yang premium. Buru-buru hadiah. Ini Ini saya desain makan aja. Belum. Saya tunjuk di Kamu pintar. Oke, Pak. Nih, itu ya. Lihat. Ada mau nanya? Ya. saya Apakah tim dapur Al dapat bersaing dengan tukang minyak yang lain? Yang harganya segitu lah. Boleh. Konsumen dapat apa dari harga itu? Konsumen dapat dapat kredit enggak? dapat ini kan. Nah, ini ada apa aja sih? Ini ada teman. Udah ya? Udah? Udah. Tadi udah jawab emang? Jawabannya. Belum jawab. Jawab dulu. Jawabannya. yang punya dapur Jawab. Autornya. Bisa bersaing. Bisa bersaing. Karena kenapa alasannya? Karena Misalkan memiliki cita rasa berbeda gitu. rasanya enak. Misalnya Kalau enak. misalnya di hujan netizen gimana? Tuh. Kalau di hujan netizen, mahal banget sih, biasanya harganya cuma 15.000. Karena kita menggunakan bahan premium. Emang beda yang lainnya? Isi dalam kotak teknologi ini ada apa? Topik-topik lainnya. Topik lainnya. toppingnya Topik lainnya. Dari topiknya Banyak. apa? Baksonya ada basnya, jadi mahal. Oke, cukup. Udah cukup. Waktunya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Oke. Dari kalian mengisi sebuah LKPD ini, berarti kalian sudah berusaha dan memahami ya apa itu mengenai prototipe dan kemasan produk. Ada yang bisa menyimpulkan? Tunjuk tangan. Ya, Nisa. Kemasan adalah suatu rancangan atas kemasan pada suatu produk tertentu. Ya, betul ya. Yang tadi kita sudah pelajari tentang desain kemasan. Kemudian ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya. Mewakili sebuah model suatu produk. Apa? Mewakili sebuah model suatu produk. Ya, bisa juga. Itu adalah sebagai mewakili desain suatu produk. Satu lagi apa? Adanya brand dan merek, yaitu nama, simbol, dan desain grafis. Ya, betul ya. Jadi dari 3 materi kita saat ini adalah prototipe dan kemasan produk. Kurang lebihnya kalian sudah bisa memahami. Baik, kalau gitu sekarang untuk yang terakhir adalah pengisian sebuah refleksi. Saya mohon kalian bisa menjawabnya dengan jujur ya. Saya akan bagikan untuk refleksinya. Tidak usah dikasih nama, langsung dijawab saja. Per orang itu, Bu. Iya, per orang. Nah, untuk refleksi yang pertama adalah pilihlah salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini. Apakah kalian senang, sedih, atau kecewa? Silakan dilingkari. Ya.
Kemudian yang kedua, hal apa yang kalian kuasai dari pembelajaran kita saat ini? Apa yang paling kalian mengerti? Ya. Dan yang terakhir, bagian apa yang kalian belum kuasai dari pembelajaran kita kali ini? Silakan jawab secara jujur. Kemudian ada lagi pertanyaannya, adakah kendala kesulitan guru saat melakukan pembelajaran hari ini? Kemudian yang kedua, bagaimana cara guru mengatasi kesulitan pembelajaran hari ini? Dan yang ketiga, kalau belum mencapai tujuan pembelajaran, apa cara yang kalian lakukan? Dan yang terakhir adalah apa hal yang berbeda akan dilakukan guru pada saat pembelajaran? Ya, silakan diisi ya. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengisi. Oh. Ya. Udah? Ini buat guru. Iya. Oh iya. Itu nggak diisi. Kamu yang 1, 2, 3 aja. Oh, Iya. saya ngisi. Salah saya. Kamu guru. Enggak usah. 1, 2, 3 aja. Enggak usah itu. Salah saya. Itu enggak usah. Oke, udah semuanya ya. Saya periksa dulu ya, sebentar ya. Baik, udah semuanya. Ya, sudah nggak kerasa ya, sudah di akhir penghujung. Sekarang kita tutup dengan pembacaan doa dulu ya. Ya,
Ya, sebelumnya kita ice breaking lagi yuk untuk penyegaran lagi ya, sekali lagi ya. Boleh ya? Ngantuk kan kalian? Ngantuk nggak? Ya, sekarang kita ice breaking dulu. Silakan kalian berdiri semuanya. Oke. Kita main kayak tadi ya. Konsentrasi. Ajan ya. Oke, konsentrasi. Konsentrasinya adalah sebutin nama. Konsentrasi dimulai. Nah, namanya ngacak aja sebutnya. Ngacak. Nah, kalian udah kenal semuanya kan? Nah, ngacak. Jadi di sini tes untuk konsentrasi dan pendengaran kalian, oke? Oke, ayo mulai. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi. Nurul Ahdan. Rahman Rizky. Yuka Rifki Dafa Nurul Syahrul, Fatimah. Udah ada semua kan? Nah, beri tangan buat kita semuanya. Oke, mengenai pembelajaran kita hari ini, apakah sudah mengerti semuanya? Sudah ya. Oke, karena waktunya juga sudah habis, kita siap-siap dulu. Silakan masukkan bukunya ke tas masing-masing. Saya minta ketua kelas untuk pimpin doa ya. Ya. Ya, rapikan dulu. Ya, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin untuk pertemuan kita hari ini. Ya, silakan ketua kelas mimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang dan hati-hati di jalan ya.